Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Kompas TV Jawa Barat. Sapa Jabar kembali menyapa Anda, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik kabar terbaru dari klub kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung. Nih, kita akan kupas tuntas berbagai isu penting yang sedang jadi perbincangan hangat di kalangan bobotoh. Dari mulai kabar transfer pemain yang bikin penasaran, kontrak para pemain bintang yang mulai menipis, hingga kondisi terbaru Stadion GBLA yang kini jadi markas utama Persib Maung Bandung. Dan tak hanya itu saudara, kita juga akan mengulik strategi manajemen dalam menghadapi 7 laga krusial jelang akhir musim, serta bagaimana target yang dicanangkan sejak awal bisa tetap realistis meski persaingan di papan atas semakin ketat. Semuanya akan kita bahas bersama narasumber kita. Ada Kang Aditya Putra Herawan selaku Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat. Halo, selamat pagi Kang Adit. Halo Teh Ninda. Apa kabar? Alhamdulillah, pangestu. Sampurasun. Rampes. Oke, senang banget kita akan ngobrolin soal klub kebanggaan Jawa Barat dong, Persib Bandung, yang langsung semua sama direkturnya di sini ada Kang Adit. Kang. Ya. Ini kalau kita ngomongin Persib kan sekarang lagi musim ini nih Liga 1, kemudian nanti ada sisa berapa lagi, berarti sampai ke bulan Mei, betul ya? 7. Wow, ini pasti apakah kemudian kan sebentar lagi juga main ya, tanggal 11. terdekat 11. Nah, itu seperti apa kemudian persiapan, dan apakah terkait skuadnya nih Kang? Ada pemain baru yang sedang dalam proses negosiasi atau sudah resmi bergabung begitu dengan Persib? Ya, makasih Teh Ninda. Sebenarnya kita memang lagi fokus dulu ke 7 final terakhir nih. Ini kita menghadapi 7 pertandingan final menuju akhir Liga 1 2024-2025. Jadi kita memang sekarang fokusnya adalah gimana memastikan tim ini siap menghadapi sisa pertandingan dan memastikan kita bisa mengunci gelar juara lah sesegera mungkin. Harapannya itu. Terkait dengan pemain baru, seperti yang pernah saya bilang di awal tahun ya, kita udah mulai coba melakukan pendekatan dan segala macam. Namun sampai hari ini sih kita masih fokus dulu ke 7 pertandingan terakhir lah, yang sekarang dulu lah. I see, ya ini juga udah jadi squad apa ya, ya udah jadi andalan kita juga semuanya lah ya, Kang, yang sekarang ini. Nah, tapi untuk kemudian kalau memang ada rencana dan kemudian apa nih strategi manajemen dalam merekrut pemain baru untuk memperkuat di musim depannya, kalau misalkan memang ada rencana begitu? Yang pasti kita ingin memastikan skuad kita lebih kuat dibanding tahun ini dan tahun sebelumnya. Tetapi kami juga ingin memastikan bahwa secara administratif dan secara keuangan juga sehat. Jadi kami nggak mau mengambil pemain benar-benar jor-joran gitu ya. Yang penting pemain bintang kita ambil, kadang nggak sesuai kebutuhan, kadang harganya juga yang terlalu melambung tinggi, kita juga nggak mau ke arah sana. Mungkin Teteh pernah baca, Boja pernah bilang banyak klub yang di awal menawarkan gaji fantastis. Di tengah musim mulai keteteran gitu kan. Nah, kita nggak mau masuk ke jebakan itu. Kita mau memastikan bahwa Persib ini sehat secara klub, tapi juga kita pengen skuad kita juga kompetitif gitu. Jadi ya kita masih coba filter lah banyak nama-nama gitu. Koordinasi sama Bojan, sama tim pelatih, pemain mana aja yang mau kita beli, pemain mana aja yang mau kita deketin, posisi mana aja, dan target musim depan apa, kita cocokin sama skuad yang lagi kita mau bangun buat musim depan. Berarti sekarang juga udah mulai strategi ya, mulai dibangun strateginya, kemudian apa nih, mana aja yang bagus gitu untuk jadi jebolan di Persib. Nah, Kang, kalau di Persib sendiri sebetulnya ada pemain yang apa namanya, yang di apa ya bahasanya, dijual belikan atau dipinjamkan, maksudku ada nggak sih? Atau apa bahasanya sih? Ada nggak? Ada. Di musim ini kita ada beberapa pemain yang sempat dan sedang kita pinjamkan. Jadi di Persib itu salah satunya yang sempat kita pinjamkan dan kita ambil lagi itu Zalnando. Lalu yang masih dipinjamkan ada Abdul Aziz. Lalu yang sempat kita pinjamkan juga ada Faris waktu itu ke Liga 2. Jadi bagi kami Persib meminjamkan itu adalah salah satu bentuk concern kita terhadap para pemain. Jadi kalau kita pinjam itu biasanya bukan karena kita ingin ngebuang pemain, bukan, tapi karena ingin memberikan menit bermain terhadap pemain tersebut. Makanya kita kasih dulu keluar gitu, supaya mereka dapat menit bermain dan kembali lagi bisa lebih siap lah untuk Persibnya. Musim depan apakah akan ada? Mungkin. Kita akan coba lihat dulu kedalaman skuad sama jumlah pertandingan yang akan kita hadapi di musim depan lah. Kan akan ada Piala Presiden katanya kan, Liga 1, terus akan ada, mudah-mudahan kita masuk ke Asia lagi. Jadi kita mau list down dulu jumlah pertandingannya, lalu kita coba atur lah kedalaman skuad dan segala macamnya.
Waduh, seru nih, Ya. udah seru banget nih, manajemen tuh nggak diem loh guys ya. Nggak banget. Nggak banget dong, pasti selalu ada strategi dan kejutan menarik pastinya buat Amin. Persib dan juga teman-teman bobotoh yang lagi nonton nih pada pagi hari ini. Nah, Kang Adit, kemudian di sisa musim ini 7 permainan lagi begitu. Ini kan musim ini juga kalau kita dengar ada beberapa pemain utama yang mau habis kontraknya, ya nggak sih Kang? Setauku siapa tuh ada Ciro, terus apa lagi? Tyran, Nick. Waduh. Terus? Hampir semua pemain asing kita, kecuali David, itu kontraknya habis musim ini. Nah, itu bagaimana nih proses? Apakah ada kan perpanjangan atau tetap atau seperti apa? Nah itu yang saya syukuri ya dari seluruh pemain Persib gitu. Kita semua berkomitmen agar fokus dulu memastikan kita bisa mencapai hasil terbaik di musim ini. Jadi kita juga di internal juga nggak ada pembicaraan tentang gimana nih kontrak mau habis segala macam. Kita minta pokoknya semua pemain do your best dulu, lakukan terbaik dulu. Setelah itu kita akan coba evaluasi bersama lah. Karena saya yakin semua pemain juga ingin bermain di Persib. Betul. Dan apa ya, gini, kalau Persib juara musim ini kan insya Allah ada 2 sejarah yang akan kita ukir nih Teh. Yang pertama adalah juara pertama kali kita di kompetisi penuh. Karena selama ini kalau kita juara kan pasti yang ada sistem turnamennya lah. Ada pertandingan finalnya gitu kan. Baru sekarang ini kita full kompetisi. Yang kedua adalah back to back. Jadi kalau kita bisa juara musim ini ada 2 sejarah yang akan kita cetak. Nah saya yakin semua pemain siapapun itu fokusnya adalah ingin menjadi legenda di Persib, ingin mencetak sejarah. Jadi semua pemain fokus dulu sampai pertandingan terakhir. Setelah itu baru kita duduk bersama untuk evaluasi bersama. Kuncinya sih di para pemain juga begitu ya, loyalitas mereka sama klub luar seperti biasa apa. Luar biasa ya Kang ya. Iya sih, saya juga lihat para pemain juga betapa cintanya mereka dengan klubnya Persib ini. Apalagi saya dengar kemarin, apakah ini nggak tahu kabar burung atau seperti apa. Bahkan Ciro juga ini katanya lagi ditawarin untuk pindah ke klub lain, ditawarkan dengan fantastis harganya begitu. Apalagi kan dia mau habis musimnya gitu. Persib tuh gimana nih kalau ada godaan-godaan kayak gitu? Saya pikir semua pemain yang bermain di Persib itu pemain kelas grade A semua ya. Asik. Jadi wajar kalau misalnya banyak klub lain yang menawarkan lebih gitu. Tapi yang saya selalu tekankan juga ke manajemen, ke pemain bahwa Persib itu punya value lebih gitu. Kita nggak mau selalu masuk ke dalam tanda kutip perang harga ya, gitu ya. Kita punya prinsip, kita punya value bahwa Persib itu klub besar. Persib itu adalah klub terbaik, nomor 1 di Indonesia, bahkan jumlah fans terbesar di Asia Tenggara, nomor 16 di Asia. Jadi kita punya value, dan siapapun yang datang ke Bandung, sadar nggak sadar jadi selebgram loh. Ya kan? Benar. Pemain baru nih, datang ke Persib misalnya, IG-nya mungkin followersnya baru 100.000. Iya. Datang ke Bandung, itu bisa langsung naik 1 juta. Verified langsung verify gitu ya? langsung. Jadi Persib itu punya value banyak, yang saya pikir semua orang juga mesti bisa melihat itu. Nah, sah saja kalau ada klub yang pengen menawarkan harga fantastis ke pemain kita, tapi kita percaya bahwa pemain-pemain ini juga punya keinginan dan kecintaan terhadap Persib lah. Jadi saya nggak worry lah. Asik. Lega lah gitu ya kalau udah dengar bobotoh. Insya Allah itulah tadi sangat menarik sekali perbincangan kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jabar Saudara. Kembali lagi di Sapa Jabar Saudara, dan kita masih membahas terkait persiapan Persib ini sedang di musim ini di Liga 1 menuju ke nantinya hingga ke Asia ya, siapa tahu, bismillah ya. Nah, masih bersama Kang Adit. Kang Adit, kemudian yang ingin kita tahu nih, apakah di Persib ini ada pemain yang sudah memastikan ingin bertahan terus begitu atau hengkang musim depan gitu? Mungkin kalau hengkang tuh mungkin ada problem lain, ada sebab lain kenapa tuh ada? Mayoritas sih sampai hari ini hampir seluruh pemain berharap bertahan di Persib, gitu ya. Ada beberapa pemain yang memang kontraknya sudah habis di awal tahun Teh. Contoh kayak Deddy Kusnandar gitu kan. Tapi kita udah perpanjang itu di Januari, kita udah perpanjang lah gitu. Nah untuk beberapa pemain yang memang masih akan habisnya di akhir musim, yang saya pernah bilang, kita fokus dulu sampai pencapaian maksimal di akhir musim. Setelah itu baru kita akan duduk bersama gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada kepastian yang bertahan dan enggak, secara verbal mungkin sudah ada beberapa yang pasti bertahan gitu ya.
Ada juga yang mungkin sudah ada komunikasi dengan klub lain gitu. Tapi semuanya akan terjawab menjelang akhir musim lah. Jadi biar pemain dan kita semua fokus dulu lah sampai Iya sih, betul. sampai akhir musim. Itu yang paling penting sih. Tapi sebetulnya itu kenapa sih Kang, kira-kira maksudnya ada latar belakang apa? Apakah mereka memang ada tawaran dari klub lain atau sekolah? Banyak, ada beberapa pertimbangan lah. Cuman salah satu pertimbangan yang paling sering itu adalah menit bermain teh. Jadi ada beberapa pemain yang di Persib nih misalnya kalah bersaing gitu ya, atau kurang dapat menit bermain. Nah biasanya mereka akan coba cari klub lain untuk dapat menit bermain dulu. Nah salah satu opsi yang kita tawarkan adalah kalau kontraknya masih panjang dengan kita kasih opsi untuk dipinjamkan dulu. Tapi kalau opsinya memang kontraknya sudah habis, ya biasanya pemain nanti akan mengambil keputusan sendiri lah antara mereka mau lanjut, diperpanjang lalu dipinjamkan, atau mereka memilih untuk enggak deh, saya coba hengkang gitu. Oh, I see. Oke, Kang, ini kalau dari manajemen Persib sendiri, untuk menyikapi ketidakpastian kontrak pemain ya, agar tim ini tetap solid di Persib nantinya, seperti apa sih Kang? Sebenarnya kalau bicara ketidakpastian enggak ya, secara verbal kita sudah mulai komunikasi dengan beberapa pemain. Tapi kita semua juga sepakat bahwa kita akan kebelakangin dulu diskusi ini, karena yang paling penting adalah memastikan kita bisa mengakhiri musim ini dengan pencapaian terbaik. Harapannya kita bisa back to back juara. Jadi kita semua sepakat, udah kita tutup dulu, kita fokus dulu. Toh manajemen juga nggak diem. Kita selalu komunikasi dengan mereka gitu ya. Dan harapannya setelah selesai musim ini kita punya waktu untuk duduk bareng lah, dan kita langsung beresin. Kayak beberapa opsi untuk perpanjangan segala macam udah disiapin di meja gitu ya. Cuman kita belum keluarin karena kita pengen udah sok fokus lah main heula 7 pertandingan deui gitunya. Abis itu baru kita duduk bareng dan kita settle lah semuanya gitu. Iya betul sih, butuh fokus yang tinggi, butuh mental yang kuat, jangan diganggu semua tuh, semua para skuad harus tenang dan mereka bisa meraih juara nantinya di akhir musim begitu ya teman-teman ya. Nah Kang Adit, ini kalau tadi juga saya di awal sempat sampaikan bahwa saat ini markas utama atau memang sudah lama mungkin di GBLA nih. Nah saat ini seperti apa kondisi dari markas utama Persib Bandung ini di GBLA sendiri? Kita kan sebetulnya baru serah terima firm itu sebetulnya beberapa minggu yang lalu ya. Kalau Teteh ngikutin itu di berita Pak Prabowo baru meresmikan tuh secara online. Ada berapa stadion gitu saya lupa. Salah satunya GBLA gitu. Nah sebetulnya peresmiannya baru di beberapa minggu yang lalu, tapi kita sudah mulai menggunakan GBLA itu dari mulai September tahun lalu, Oktober tahun lalu lah gitu. Nah apa yang sedang kita lakukan sekarang, kita coba membenahi dulu fasilitas stadium untuk setidaknya kembali dulu ke fasilitas seharusnya. Dari mulai airnya, kelistrikannya, toiletnya. Pokoknya Boboto jangan khawatir lah. Yang Boboto keluhkan di Twitter, sosial media tentang toilet, kita tuh dengerin kok. Gitu. Kita dengerin banget itu. Nah kita lagi coba melihat prioritas mana dulu yang kita mesti beresin. Karena kita punya mimpi GBLA ini akan jadi salah satu stadion terbesar dan terbaik di Indonesia. Harapan kita seperti itu. Nah kita lagi coba list down mana dulu yang mesti kita prioritasin. Dari mulai lapangannya, fasilitasnya, area pendampingnya, pendukung dan segala macamnya. Nah, kita masih terus kerjasama sama beberapa pihak untuk merenovasi dan memperbaiki fasilitas GBLA. Harapannya ini kan 30 tahun nih Teh, kita nih 30 tahun. Dan kami tuh nggak mau GBLA itu hanya rame ketika match day. Betul. Yang mana dalam satu musim itu hanya 17 pertandingan. Kalau Liga 1 ya, kalau tambah sama Asia mungkin tambah lagi mungkin 3 sampai 6 pertandingan lah misalnya gitu ya. Mereka kan cuma sekitar 23. 20 sampai 25 gitu. Nah kita pengen GBLA itu jadi tempat wisata juga nih sebetulnya. Pengen orang tuh kayak di GBK lah, orang lari di di luarnya, sarapan di situ. Itu harapan kita. Makanya kita lagi coba kolaborasi sama berbagai macam pihak untuk bisa mengembangkan GBLA jadi stadion terbaik dan bisa menjadi tempat wisata lah untuk warga Jawa Barat, warga Bandung khususnya, untuk sering datang ke stadion. Stadion tuh ya. Jadi sudah berkoordinasi, sudah diusahakan yang terbaik, dan ini juga sebetulnya bukan hanya tanggung jawab dari teman-teman manajemen Persib juga selaku mereka markas utama, tapi juga ini tanggung jawab kita yang di sana, kita masyarakat, para boboto Persib yang kalau lagi nonton mungkin ya Kang ya. Dan itu kedepannya ya, GBLA itu kita pengen nggak cuma digunakan untuk pertandingan sepak bola, karena tadi saya bilang kan, 17 match doang kan dikit banget gitu. Kita juga lagi bikin program GBLA ini tuh bisa jadi kayak entah merenya juga kayak prewedding gitu. Prewedding orang di situ ya, prewedding di situ misalnya, atau enggak mungkin mau bikin acara lomba lari bisa di situ gitu. Pokoknya kita pengen GBLA ini jadi seramai mungkin, dan makanya saya di kesempatan ini ngajak juga nih ke semua bobotoh gitu ya.
ayo lebih sering datang ke GBLA, ramein GBLA. Kalau pengen bikin event atau apapun, komunikasi sama kami. Nanti kita bantulah supaya kita pikirin GBLA bisa dipakai buat kegiatan apa buat teman-teman. Tuh, gitu. asik, seru banget nih ya. Jadi tempat wisata juga dan bermanfaat buat semuanya nih. Ya. Tapi Kang, sebetulnya untuk mengelola fasilitas ataupun keamanan di Stadion GBLA ini ada tantangan nggak sih, apa aja tuh kira-kira? Of course yang paling besar tantangannya adalah biaya ya. Handle stadion dengan kapasitas sampai 38.000 itu butuh biaya yang nggak kecil teh. Di lingkungannya juga masih luas tuh kan, kanan kirinya lahan parkir dan segala macam. Tantangan terbesar adalah tentu saja biaya. Makanya kita juga lagi kolaborasi sama beberapa perusahaan lah ya. Mungkin Teteh sempat baca tuh ada berita tentang Persib dapat berapa? 1,5 triliun. Iya, aku tuh baru mau nanya. Kan? Itu benar gak sih? Jadi gini, ini juga mau sekalian konfirmasi ya, klarifikasi gitu. Memang kita sedang melakukan penjajakan dengan Allianz dan juga ada beberapa brand lah gitu ya. Perusahaan bukan brand, ada beberapa perusahaan lah gitu. Tapi memang salah satunya Allianz yang memang udah pernah datang juga ke GBLA dan ngeliat segala macamnya. Tapi kalau ditanya apakah sudah deal belum? Kita memang masih dalam proses penjajakan. Makanya minta doanya ke semua bobotoh, semua warga Jawa Barat dan Kota Bandung supaya negosiasi ini bisa berjalan dengan lancar. Waduh. Supaya bisa cepet deal juga gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah udah deal belum gitu. Apalagi sampai dapat 1,5 T, ya doain aja lah, memang makanya segitu. Sponsor dunia gitu ya, Kang ya. Bisa segitulah gitu. Cuman realitanya memang saat ini kita masih komunikasi terus, masih penjajakan. Itu salah satu opsi yang kita juga coba kejar ya. Karena kita pengen nanti juga namanya kan jadi Gelora Bandung misalnya Allianz atau Gelora Allianz atau apapun itulah ya. Harapannya ke arah sana. Tapi proses masih berjalan. Doakan saja semoga sebelum akhir musim ini selesai sudah ada kabar baik dan kita bisa umumkan ke publik lah gitu. Ya, sponsor mendengar Kang. Harusnya Allianz. Oke, itu dia. Semoga bisa buat direnovasi juga buat GBLA. Oke, sangat menarik sekali. Kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Tetap di Sapa Jabar, jangan kemana-mana saudara. Tetap di sini. Kembali lagi di Sapa Jabar, saudara, masih membahas terkait klub kebanggaan Jawa Barat Persib Bandung bersama Kang Aditya. Nah, Kang, di akhir musim ini, jelang akhir musim, 7 pertandingan lagi. Dengan posisi Persib yang sekarang, posisi skuadnya begitu, apakah target awal musim ini masih realistis untuk dicapai nggak? Kalau bicara tentang skuad Persib musim ini ya, kita tuh dari awal musim itu diterpa badai cedera tuh nggak bisa habis. Dari mulai awal banget itu Febri, ACL, sampai hari ini dia belum bisa kembali merumput. Terus selanjutnya Beckham sempat lututnya juga sempat cedera di Piala Presiden kan, sampai di awal musim dia nggak sempat main. Lalu musim Liga 1 dimulai David, cedera panjang, ya kan. Terus berganti tuh. Dedi lagi enak-enaknya patah, ya kan. Rezaldi di awal musim juga di Piala Presiden juga kena. Jadi kalau bicara tentang skuad Persib musim ini, saya bisa bilang kami tuh sangat bersyukur banget lah. Kami bersyukur banget sama Allah bahwa di tengah-tengah badai cedera yang kami hadapi di musim ini, Persib bisa ada di posisi hari ini tuh luar biasa banget gitu. Dan ini adalah hasil kerja keras teman-teman semua di lapangan. Betul. Kerja keras semua staf kepelatihan, semua orang yang terlibat di pertandingan, ini semua kerja keras semua lah gitu, yang ada di Geraha juga gitu. Jadi saya pertama-tama mengucapkan rasa syukur lah dengan apa yang kita hadapi dan kita punya di musim ini, kita bisa berada di puncak tuh, wah ini blessing banget lah, alhamdulillah banget gitu ya. Nah, melihat 7 pertandingan terakhir seperti apa ya, kalau Teteh ngikutin berita juga, 2 striker kita juga cedera kan, menjelang pertandingan melawan Bruno, David sama Castanir dua-duanya cedera. Ada lagi gitu kan cobaannya. Tapi saya selalu percaya bahwa di balik cobaan seperti itu kita akan dapat keberkahan lah, dapat hal baik gitu. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman semua di lapangan bahwa kita harus tetap optimis. Kualitas semua teman-teman tuh sama bagusnya. Jadi siapapun yang nggak main digantikan oleh siapapun harus tetap bisa optimis dan memberikan yang terbaik. Dan hal itu udah dibuktikan dari awal musim kan. Substitution kita selalu alhamdulillah memberikan dampak positif lah gitu. Jadi harapannya ya saya pengennya tetap optimis menghadapi 7 pertandingan terakhir sambil berdoa dan berharap semua pemain yang cedera kembali segera fit gitu ya, sehingga bisa sama-sama berjuang sampai akhir pertandingan, sampai akhir musim.
Dan yang nggak kalah penting dan paling penting sebenarnya saya mengajak juga bobotoh semua warga Jawa Barat, warga Kota Bandung mendoakan kami lah di sini di 7 pertandingan final ini agar kita bisa memberikan yang terbaik dan bisa mengunci gelar juara sesegera mungkin. Amin. Ya, tapi untuk the next match ini udah aman ya Kang? Alhamdulillah sudah. Banget ya. Siap, insya Allah. Siap banget dong. Insya Allah siap. Nah Kang, ini menjadi pertanyaan juga untuk kita semua. Tapi sebetulnya harapan kita adalah agar gol, agar kemudian bisa mencapai juara, meraih juara. Tapi kalau misalkan target ini tidak tercapai nih, apa langkah manajemen ini untuk meningkatkan performa di musim depan nanti? Sebetulnya terlepas dari hasil musim ini, musim depan itu memang kita ingin melakukan peningkatan yang secara signifikan di skuadnya gitu ya. Mungkin saya juga pernah bilang beberapa kali di beberapa podcast bahwa musim depan itu juga akan ada proses regenerasi. Karena kalau kita melihat average age-nya Persib saat ini itu di angka 31 tahun, 32 tahun, yang mana sudah agak senior. Gitu ya. Jadi kita pengen turunin ke angka mungkin 28 atau 29 gitu. Nggak terlalu drastis dulu lah gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah ya dengan melakukan peremajaan. Jadi terlepas hasilnya di musim ini seperti apa, musim depan sih kita akan benar-benar melakukan peningkatan kualitas semaksimal mungkin. Harapannya kita masuk ke Asia lagi dan kita bisa melangkah lebih jauh dibanding musim ini di Asia. Karena jujur kita semua juga udah ketagihan main di Asia. Iya pasti enak banget main di Enak Asia, banget ya. enak banget. Jadi kita pengen main terus di Asia. Mentalnya juga langsung naik ya. Dan kita berharap bisa melangkah sejauh mungkin lah di Asia musim depan. Ya dengan melakukan perombakan tim, bukan perombakan ya, meningkatkan kualitas tim lebih baik dibanding musim ini. Ini juga menjadi salah satu perhatian yang diutamakan oleh manajemen Persib berarti ya, terkait posisi skuad, kesehatan mereka, kondisi mereka untuk kemudian bisa naik lagi di pertandingan selanjutnya. Musim depan mudah-mudahan beberapa rencana kita yang mau kita jalankan di musim ini udah mulai jalan. Contoh kita udah mulai kolaborasi sama nutritionist buat musim depan. Jadi kita sudah punya para nutritionist mulai musim depan. Jadi pemain itu udah akan diatur dari mulai konsumsi makanannya, jenis makanannya, proteinnya segala macam. Lalu juga kita lagi kolaborasi sama beberapa pihak physical trainer gitu untuk bantu meningkatkan kualitas fisik pemain, termasuk pemain muda. Karena kita juga percaya bahwa pemain muda ini juga harus naik kualitasnya. Jadi ada beberapa yang udah mau kita jalan, termasuk sport science. Sport science juga musim ini kita udah mulai coba explore sama beberapa potential partner. Mudah-mudahan sebelum akhir musim ini udah ada yang ketok palu. Musim depan kita udah bisa jalan lah sport science secara maksimal. Itu yang diharapkan oleh kita semua dan juga para bobotoh Persib begitu ya Kang. Nah di akhir musim ini sisa 7 pertandingan ini apa yang menjadi perhatian utama sekali yang paling didorongkan oleh teman-teman manajemen? Khususnya mungkin kayak tadi ya beberapa atlet yang saat ini kemarin sempat cedera. Sekarang kondisinya mereka seperti apa, Kang? Beberapa yang awal-awal musim cedera kayak Rizaldi udah balik, udah mulai ikut latihan. Febri udah mulai kembali latihan bersama teman-temannya. DDS gimana? Nah, DDS ini masih recovery, belum kembali lagi ke pitch ya. Cuman harapannya sih menghadapi Bali dia udah bisa main lah, mungkin di babak kedua. Semoga gitu. Semoga sama Kastander juga semoga. Jadi fokus kita di beberapa pekan ke depan adalah memastikan pemain-pemain yang cedera ini fit sesegera mungkin. Dan memastikan sisa pemain yang fit juga tetap terjaga kondisinya bugar. Dan memastikan secara mentalitas, secara fokus, benar-benar semua pemain ini fokus ke 7 final terakhir. Selain dari kondisi atletnya, kondisi para pemain, apa lagi nih yang paling didorong oleh teman-teman manajemen? Kita lagi benar-benar nge-push juga untuk pembangunan training ground. Kami sedang berkolaborasi juga dengan pihak pemerintah Kota Bandung dan juga World Bank untuk bisa segera merealisasikan pembangunan training ground. Di mana tuh rencana? Di GBLA, di daerah GBLA. Harapannya sih nanti akan ada satu area yang udah mungkin kelihatan di bulan April ini pembangunannya. Dan itu kita bisa segera selesaikan dan bisa mulai digunakan di pramusim musim depan lah. Jadi GBLA itu benar-benar bisa fokus buat match day aja, latihannya mah di stadion lain, di tempat lain gitu ya. Jadi kita bisa jaga kualitas rumput GBLA-nya semaksimal mungkin. Oh betul, tetap lestari juga, tetap aman dan kondusif begitu ya demi kemaslahatan bersama, asik. Oke, nah Kang Adit ini yang terakhir juga ke perbincangan kita nih Kang. Peran dari Persib hingga saat ini juga tidak lepas dari dukungan para bobotoh Persib gitu Kang. Nah, menurut Kang Adit sendiri, teman-teman manajemen seperti apa sih? Seberapa besar peran bobotoh ini dalam menjaga semangat tim di sisa pertandingan ini? Bobotoh itu elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari Persib.
Bagaikan apa? Wah, ini mah bukan lagi bagaikan sayur tanpa garam ya. Wah, ini mah memang udah nggak apa ya, kayak bobotoh itu udah jadi soulnya Persib. Ya. Jadi kalau Persib main nggak ada bobotoh itu ya nggak ada jiwanya sebetulnya. Betul. Makanya salah satu fokusnya kami di manajemen selama musim ini adalah gimana caranya kita membuka komunikasi seterbuka mungkin dengan bobotoh dan melibatkan bobotoh sebanyak mungkin, sedalam mungkin dalam segala kegiatannya Persib. Mulai November tahun lalu kita udah mulai keliling lah ke beberapa komunitas, ke beberapa bobotoh gitu ya untuk lebih banyak mendengarkan kira-kira apa sih yang diharapkan sama bobotoh, pengen seperti apa. Kenapa? Karena kami percaya bahwa bobotoh itu adalah yang tadi saya bilang elemen penting. Soulnya klub itu adalah di fansnya gitu ya. Nah, penting banget. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bobotoh gitu ya. Dari awal musim sudah mendukung kami sekuat tenaga, luar biasa semuanya diberikan untuk klub gitu ya, dan bahkan saya sangat mengapresiasi beberapa bulan terakhir ini stadion juga kembali penuh gitu ya. Itu juga saya terima kasih banyak kepada semua bobotoh gitu, karena kehadiran bobotoh di stadion itu penting bagi kita semua, dan kami berharap bobotoh bisa memenuhi stadion sampai akhir musim, sampai mudah-mudahan kita bisa merayakan pencapaian maksimal di akhir musim bersama-sama. Iya, back to back juara ya. Amin. Sampai ke Asia dan juara di Asia. Amin. Waduh, amin. Luar biasa. Luar biasa itu dia perbincangan kami saudara bersama Kang Aditya, dan di mana Persib Bandung ini akan menjadi selalu klub kebanggaan Jawa Barat dan maju terus untuk Persib Bandung, dan kita tunggu prestasi selanjutnya dan semoga lancar untuk di pertandingan selanjutnya. Back to back juara dan main di Asia ya. Demikian ini dia episode pada hari ini bersama Kang Aditya Putra Herawan selaku Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat. Terima kasih teman-teman, dan terus saksikan Sapa Jabar di episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa.